Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal Manso lagi untuk tes P3K tahun 2024, dan ini untuk semua formasi. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes tahun ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, aku mau mendoakan semoga lulus dengan mudah ya teman-teman. Semoga mendapatkan skor yang tertinggi juga dan menjadi ASN P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Soal yang pertama, seorang pegawai baru masuk ke unit kerja Anda. Namun, pegawai baru tersebut ternyata kurang respect dan ramah pada rekan lainnya. Sikap Anda adalah, hal itu merupakan tanggung jawab manajer SDM untuk menindaklanjuti hal tersebut. B. Saya akan menindak dengan tegas demi terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman. C. Saya akan mengingatkan baik-baik agar dia bersikap ramah. D. Saya tidak terganggu dengan hal tersebut dan tetap bisa fokus bekerja. Nah, kita harus garis bawahi terlebih dahulu. Di sini kan masalahnya adalah rekan kerja baru kita itu orangnya kurang respect dan juga kurang ramah terhadap rekan lainnya. Ini bisa menimbulkan lingkungan yang tidak nyaman dalam bekerja seperti itu. Seharusnya kita sebagai sesama rekan kerja bisa mengingatkan, menasehati dan lain sebagainya. Bagaimanapun kalimatnya yang enak ya teman-teman. Jadi bisa menasehati, mengingatkan dan lain sebagainya. Nah, opsi yang A, hal itu merupakan tanggung jawab manajer SDM untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ini menandakan bahwa kita tidak peduli terhadap lingkungan kerja kita ya teman-teman, mau nyaman mau enggak, yang penting kita bisa bekerja seperti itu. Nah, ini kurang tepat. Seharusnya kita bisa mengingatkan tadi. Opsi yang B, saya akan menindak dengan tegas demi terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman. Nah, menindak dengan tegas ini adalah tugas dari manajer ya teman-teman, seperti itu, bukan tugas Anda sebagai rekan kerja. Nah, ini tertukar dengan opsi yang A seharusnya ya teman-teman. Jadi kalau manajer SDM mungkin memang harus menindak hal tersebut. Kalau Anda hanya sebatas mengingatkan dan menasehati saja sesama rekan kerja seperti itu, tentunya dengan bahasa yang baik. Nah, opsi yang C ini bagus sekali teman-teman. Dengan bahasa yang baik-baik berarti mengingatkan dengan baik-baik. Tujuannya agar dia bersikap ramah sehingga lingkungan kerja juga akan nyaman nantinya jika semuanya rukun ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang D, saya tidak terganggu dengan hal tersebut dan tetap bisa fokus bekerja. Nah, kalau kita pilih ini menandakan bahwa kita tidak peduli ya teman-teman, padahal di situ jelas-jelas ada masalah dalam lingkungan kerja. Seharusnya kita berkontribusi walaupun hanya sedikit seperti itu, bisa menyelesaikan masalah. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 2, jika Anda dipojokkan oleh teman Anda karena tidak setuju dengan usulan yang Anda sampaikan dalam suatu rapat penting, sikap Anda: A. Tidak menanggapi kritikan tersebut dengan emosi namun sabar. B. Meminta teman saya mengintrospeksi diri sebelum mengkritik usulan saya. C. Menanggapinya dengan baik dan menganggapnya suatu masukan. D. Berusaha mempertahankan apa yang saya yakini. Nah, di sini ya teman-teman, kalau kita mendapatkan kritikan dari orang lain seperti itu ya teman-teman, kita harus bisa menerima dengan sabar, tidak emosi dan lain sebagainya ya teman-teman. Justru jadikan kritikan tersebut menjadi hal yang membangun, memperbaiki diri seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang A, tidak menanggapi kritikan tersebut dengan emosi namun sabar, ini bagus ya teman-teman. Jadi kita bijaksana namun tidak hanya menanggapinya dengan tidak emosi dan juga sabar. Seharusnya kita menjadikan kritikan tersebut bahan evaluasi diri seperti itu ya teman-teman. Kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Opsi B, meminta teman saya mengintrospeksi diri sebelum mengkritik usulan saya. Nah, di sini justru teman Anda yang diminta untuk mengintrospeksi diri, padahal Anda yang mendapatkan kritikan. Seharusnya kita juga bisa ya teman-teman seperti itu, melihat lagi ke belakang apa kesalahan kita perbaiki. Jadi opsi B ini kita tidak menerima kritik dan saran. Walaupun di sini bahasanya dipojokkan ya teman-teman, jadi tidak masalah sebenarnya. Opsi yang C, menanggapinya dengan baik dan menganggapnya suatu masukan. Nah, ini lebih bijaksana ya teman-teman. Menanggapi dengan baik berarti kan sudah menandakan kita itu tidak emosi dan juga sabar ya teman-teman. Jadi opsi A ini terwakili. Lalu tidak hanya itu,
Namun menganggap kritikan tersebut hal yang dilontarkan kepada kita walaupun kita dipojokkan justru sebagai suatu masukan. Ini bagus dan bijaksana ya teman-teman. Opsi yang D berusaha mempertahankan apa yang saya yakini, ini juga mirip dengan opsi yang B, berarti tidak mau menerima kritikan. Kita selalu merasa benar seperti itu ya teman-teman, tidak ingin mengintrospeksi diri kita. Jadi di sini jawaban yang paling sempurna adalah opsi yang C teman-teman. Jadi opsi A ini kurang tepat juga. Soal nomor 3, kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda bekerja terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang, banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah. Mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. D. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nah, di sini semuanya opsinya bagus ya teman-teman. Namun kita harus perhatikan di sini kita posisinya sebagai apa. Nah, di sini di kalimat di perusahaan Anda bekerja, jadi terdiri dari orang-orang yang berbeda. Jadi di sini rekan-rekan kerja Anda itu dari yang berlatar belakang berbeda di perusahaan tempat Anda bekerja. Berarti kita kan kalau simpulkan kalimat ini kita sebagai pekerja juga ya teman-teman. Kecuali di perusahaan Anda seperti itu ya teman-teman, kita sebagai pimpinan. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai pekerja, kita harus memilih opsi yang sesuai dengan kapasitas kita. Jadi opsi yang A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Nah, tidak dikatakan bahwa kita di sini sebagai pimpinan atau bahkan pemilik perusahaan ya teman-teman. Jadi untuk memfasilitasi tempat untuk beribadah itu terlalu tinggi ya teman-teman, seperti itu. Jadi tidak bisa kita jangkau hanya sebagai pekerja atau pegawai di situ. Jadi di sini tugas seorang pimpinan misalnya, tugas seorang pemilik perusahaan. Jadi opsi yang A walaupun bagus ini kurang tepat. Opsi yang B mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman. Kita diskusikan terlebih dahulu. Tidak langsung membangun, memfasilitasi karena bukan kapasitas Anda. Tidak mungkin juga, kalau tempat itu kan pasti biayanya besar ya teman-teman. Jadi kita cari yang paling realistis aja teman-teman, yang bisa kita lakukan, yang hal dari sederhana seperti itu ya teman-teman. Jadi yang kita lakukan pertama adalah mendiskusikan dengan pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusinya. Seharusnya pemilik perusahaan itu memberikan solusi terhadap yang agamanya berbeda seperti itu. Di sini konteksnya adalah beragama muslim. Nah, opsi yang C memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Nah, memberikan kebijakan ini juga bukan kapasitas Anda sebagai pekerja ya teman-teman. Jadi kurang tepat aja. Tidak sesuai dengan konteks soal, sama dengan opsi yang D. Bersifat toleran ini bisa saja antara pekerja dan pekerja, antara pimpinan dan pekerja. Namun untuk menyediakan semua fasilitas apalagi teman-teman. Jadi ini tidak mungkin kalau hanya seorang diri saja. Jadi opsi yang paling tepat dan realistis sesuai dengan konteks soal itu adalah opsi yang B teman-teman. Soal nomor 4, Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun ada salah satu rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah A. Mendalami terlebih dahulu kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Nah, di sini ya teman-teman, masalahnya adalah ada rekan kerja kita yang melakukan kesalahan cukup fatal dalam bekerja karena bekerjanya tidak sesuai dengan prosedur, seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah kerja tim, bukan kerja individu. Kita sebagai sesama pekerja, rekan kerja di sini ya teman-teman, bukan sebagai pimpinan. Maka kita harus memilih opsi yang sesuai dengan level kita atau proporsi kita ya teman-teman. Jadi opsi yang A, mendalami terlebih dahulu kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman. Namun kata mendalami di sini terkesan tidak real action. Jadi
langkah real apa sih yang akan dilakukan, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mendalami kan bisa saja merenung sendiri, seperti itu. Opsi yang B, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman, karena di sini dikatakan bahwa kesalahannya cukup fatal. Namun kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Opsi yang C, membicarakannya dengan rekan kerja lain untuk mengambil sikap. Nah, ini lebih tepat teman-teman, karena di sini adalah kerja tim. Seharusnya kita bisa mendiskusikan dengan sesama rekan kerja lainnya di satu tim tersebut. Kita keputusannya harus ini ya teman-teman, berdasarkan rapat, berdasarkan musyawarah mufakat, seperti itu. Apa sih yang akan kita lakukan untuk mengambil sikap terhadap rekan kerja kita yang melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung meminta mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan, namun kita diskusikan terlebih dahulu. Siapa tahu ada ide yang bagus dan ini ya teman-teman bisa kita ambil seperti itu, sehingga tidak merugikan perusahaan, seperti itu. Opsi yang D, mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Nah, ini sama seperti yang aku katakan sebelumnya ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta mengeluarkannya langsung dari tim untuk bertanggung jawab, namun didiskusikan terlebih dahulu. Kalau memang keputusannya mengeluarkannya, keputusan bersama ya teman-teman, maka kita ambil sikap tersebut. Jika keputusan lain yang lebih bijaksana bisa diambil, maka kita ambil sesuai kesepakatan bersama tim ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang paling bijaksana di sini dan harus dilalui adalah opsi yang C. Soal nomor 5, Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami, atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A, menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. B, menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. C, melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. D, meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Nah, di sini ya teman-teman, kita harus cari opsi yang paling bijaksana, seperti itu ya teman-teman, yang tidak menyakiti atasan kita juga, namun yang menandakan kita profesional dalam bekerja juga. Karena mengingat di sini ya teman-teman, kita kan sudah mau cuti, seperti itu, karena hari ini adalah hari terakhir bekerja. Sedangkan Anda itu masih harus menyelesaikan tugas-tugas penting, seperti itu ya teman-teman. Berarti kan Anda di sini sibuk dan tidak bisa melakukan aktivitas lainnya selain menyelesaikan tugas. Opsi yang A, menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. Nah, di sini ya teman-teman, walaupun terkesan Anda tidak akan menyakiti atasan dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas penting Anda, seperti itu ya teman-teman, namun terkesan terburu-buru, maka tugas-tugas penting itu kemungkinan tidak akan selesai dengan baik karena Anda terburu-buru memenuhi panggilan atasan, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi A sebenarnya di sini kurang sempurna. Kita lihat opsi B, menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Nah, betul teman-teman. Jadi kita harus tolak ajakan ke kantin, apalagi di situ minum-minum ya teman-teman. Walaupun mengobrol mengenai pekerjaan, di sini jangan terkecoh ya teman-teman. Ini di waktu jam kerja, seperti itu, seharusnya tidak boleh ke kantin walaupun yang dibicarakan mengenai pekerjaan. Jadi yang harus kita lakukan adalah menolaknya, namun menolaknya dengan halus dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Tidak masalah, kita harus berani jika kita benar ya teman-teman, walaupun di situ atasan juga. Tidak masalah, mungkin atasan kita lupa. Jadi kita bisa mengingatkannya dengan sopan, seperti itu, menandakan Anda adalah pribadi yang profesional dalam bekerja, seperti itu. Opsi yang C ini tidak perlu ya teman-teman. Jadi opsi yang C ini terlalu berlebihan untuk melaporkan kepada Badan Kepegawaian untuk mendapatkan teguran. Opsi yang D ini meminta tolong rekan kerja lain. Apakah rekan kerja kita sudah dijamin tidak memiliki pekerjaan? Jadi bisa saja kita malah membebani rekan kerja kita ya teman-teman, untuk menggantikan kita menemani atasan di kantin. Jadi opsi yang D ini kurang tepat. Jadi opsi yang terbaik dan bijaksana dan juga Anda tegas memegang teguh profesional dalam bekerja itu adalah opsi yang B teman-teman.
Soal nomor 6, bila ada rekan kerja yang salah menuliskan gelar saya di dalam surat, maka saya A. Menegur karena gelar tersebut saya peroleh dengan susah payah dan merupakan kehormatan saya. B. Biasa saja dan tidak tersinggung sama sekali karena merupakan kesalahan kecil biasa. C. Saya mengingatkan kekeliruan tersebut baik-baik kepada yang bersangkutan. D. Saya mengingatkan dengan tegas agar kedepannya tidak terjadi kekeliruan lagi. Nah, di sini ya teman-teman berkenaan dengan kesalahan menuliskan gelar kita seperti itu. Nah, di sini kita harus menjadi pribadi yang sabar, yang bijaksana juga ya teman-teman, karena kesalahan itu bisa saja terjadi seperti itu. Dalam penulisan gelar ini banyak kasusnya. Yang kita lakukan seharusnya kita koreksi ya teman-teman. Tidak diam saja juga, karena kan bisa berbahaya juga ke depannya ya teman-teman. Kalau misalnya terjadi kesalahan yang sama, misalnya dalam surat penting kalau gelar kita salah. Jadi tidak mendiamkannya juga, namun juga tidak menegur dengan kasar. Kita harus tetap sabar dan tidak emosi ya teman-teman, karena itu kesalahan yang mungkin saja terjadi. Jadi biasa ya teman-teman, seperti itu. Setiap orang memiliki kesalahan. Opsi yang A, menegur karena gelar tersebut saya peroleh dengan susah payah dan merupakan kehormatan saya. Di sini terkesan Anda itu angkuh ya teman-teman. Opsi yang A di sini. Opsi yang B, biasa saja dan tidak tersinggung sama sekali karena merupakan kesalahan kecil biasa. Nah, di sini betul ya teman-teman, Anda menganggapnya seperti itu. Namun bagaimana jika terjadi kesalahan di kemudian hari ya teman-teman, kesalahan yang sama. Jadi kalau kita tidak koreksi, maka opsi yang B ini kurang efektif saja untuk dilakukan seperti itu. Bisa terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari. Opsi yang C ini lebih tepat teman-teman. Jadi kita ingatkan kekeliruan tersebut, kita kasih tahu yang betul tuh bagaimana secara baik-baik teman-teman. Menandakan bahwa kita kan sabar, tidak emosi, tidak tersinggung seperti itu. Opsi yang D, saya mengingatkan dengan tegas agar kedepannya tidak terjadi kekeliruan lagi. Nah, mengingatkan dengan tegas di sini seakan-akan ini ya teman-teman, kita emosi seperti itu ya teman-teman. Kita juga tidak bisa menahan diri. Padahal ini kan hanya kesalahan kecil biasa. Walaupun tujuannya agar ia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya, namun dengan tegas di sini terkesan lebih ini ya teman-teman, keras dan juga berlebihan daripada opsi yang C teman-teman, karena opsi C ini terdengar lebih bijaksana. Jadi yang sempurna adalah opsi yang C. Soal nomor 7, jika Anda sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang akan Anda lakukan? A. Segera meninggalkan mobil dan kembali ke kantor minta instruksi atasan. B. Meninggalkan mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. C. Kembali ke kantor ambil mobil kemudian berangkat lagi. D. Mencari bengkel untuk memperbaiki kendaraan karena saya harus bertanggung jawab. Nah, di sini kita cari pilih yang paling efektif dan efisien teman-teman. Jadi kan tugasnya penting seperti itu, tidak mungkin ditunda. Apapun gangguannya di perjalanan, kita harus mencari jalan yang paling efektif dan efisien agar kita bisa menyelesaikan tugas penting itu tepat waktu sesuai dengan deadline teman-teman, dan kita tidak terlambat. Opsi yang A, segera meninggalkan mobil dan kembali ke kantor minta instruksi atasan. Nah, di sini kita meninggalkan mobil namun balik lagi ke kantor ini akan memakan waktu lama teman-teman, apalagi kita di sini masih meminta instruksi atasan, berarti kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya teman-teman. Atasan ini kan pasti banyak hal yang harus diatasi seperti itu. Jadi opsi yang A ini kurang efektif dan efisien, kita tidak punya inisiatif seperti itu. Opsi yang B, meninggalkan mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Nah, ini lebih betul ya teman-teman. Jadi kita tinggalkan mobil terlebih dahulu, kita pesan angkutan lain agar bisa menyelesaikan pekerjaan penting tepat waktu seperti itu, menuju tempat dinas teman-teman. Nah, dalam perjalanan ketika kita sudah menggunakan angkutan lain, kita bisa menelpon bengkel atau menelpon perusahaan teman-teman untuk memperbaiki mobil tersebut yang mogok tadi. Nah, opsi B ini inisiatifnya bagus ya teman-teman. Opsi yang C, kembali ke kantor, apalagi ini balik lagi sama dengan opsi yang A teman-teman. Bisa-bisa ini akan memakan waktu lama. Kita ambil mobil lain. Lebih efektif untuk mencari angkutan lain sebenarnya ya teman-teman. Opsi yang D, mencari bengkel untuk memperbaiki kendaraan karena saya harus bertanggung jawab. Jangan terkecoh dengan kata bertanggung jawab di sini. Walaupun terkesan bijaksana karena kita sudah membuat mogok mobil dinas ya teman-teman. Tapi kita ingat kita memiliki tugas penting. Jadi untuk memperbaiki kendaraan kita tinggalkan saja untuk diperbaiki, namun kita harus segera pergi
dengan angkutan lain seperti itu. Jadi di sini opsi B ini lebih bagus inisiatifnya. Soal nomor 8, pada akhir tahun kerja berjalan akan ditutup dengan acara bebas berupa outbound. Oleh karena itu dibentuklah tim outbound untuk mengurusi segala keperluan yang perlu disiapkan dengan saya sebagai salah satu anggota tim tersebut. Agenda pertama yang kami lakukan adalah menentukan lokasi outbound. Setelah menempuh perjalanan survei ke beberapa lokasi outbound, saya mengajukan suatu usulan lokasi kepada atasan. Namun usulan tersebut menurut atasan kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa setelah semua usaha yang telah dikeluarkan. B. Mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih cepat. C. Kecewa, namun berusaha melupakan hal tersebut. Ikuti saja kemauan atasan. D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar atasan mau menerimanya sebagai balasan yang setimpal dari usaha yang dikeluarkan. Nah, di sini sangat jelas sekali mana sih opsi yang paling bagus ya teman-teman. Kalau atasan kita itu tidak setuju dengan lokasi yang kita usulkan, di sini kan mau outbound ya teman-teman. Kita sebagai salah satu anggota tim outbound yang dibentuk seperti itu. Kalau atasan mengatakan kurang tepat, pasti ada alasan di baliknya ya teman-teman. Kita tinggal mencari alternatif usulan lokasi lain, tidak mempertahankan pendapat kita ya teman-teman seperti itu. Jadi di sini opsi B ini paling bijaksana, tidak merasa kecewa. Dan kita masih angkuh teguh pendirian ya teman-teman, masih bersikeras mencari upaya pembenaran. Itu kurang tepat sekali teman-teman. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 9, suatu hari Anda memiliki janji dengan seorang klien. Kebetulan ia adalah teman Anda semasa sekolah menengah. Saat perjalanan menuju lokasi, Anda menemukan orang yang mengalami kecelakaan. Tidak ada yang membantunya karena jalanan sepi. Sedangkan Anda harus segera menuju lokasi meeting karena akan terlambat. Tindakan Anda, A. Sesegera membantunya. Saya kira teman saya akan mengerti karena ia adalah orang baik. B. Segera membantunya dan mengabarkan klien mengenai keterlambatan saya. C. Meminta pengertian klien. Jika ia mengizinkan maka saya akan membantu orang tersebut. D. Meninggalkan orang tersebut karena saya akan terlambat jika membantunya dengan harapan ada orang lain yang akan datang membantunya. Nah, di sini kan mengukur ini ya teman-teman, bagaimana jiwa sosial kita dengan profesionalisme kerja kita teman-teman. Nah, di sini kan ada kecelakaan dan tidak ada yang membantu di perjalanan ya teman-teman. Kita harus segera membantu jika mengalami hal tersebut karena ini kan terjadi di depan kita seperti itu ya teman-teman. Apalagi tidak ada yang membantunya, berarti jalanan sedang sepi, bisa bahaya kalau tidak kita bantu. Nah, klien kita ini kan adalah teman kita ternyata ya teman-teman. Jadi tidak masalah kita komunikasikan. Jadi walaupun teman kita harus profesional dalam bekerja juga ya teman-teman. Jadi kita komunikasikan alasan keterlambatan kita seperti itu teman-teman. Dan kita membantu yang kecelakaan tadi. Jadi opsi B di sini lebih bijaksana. Opsi yang A di sini juga betul ya teman-teman. Kita kan segera membantu, namun tidak mengabari teman. Kita menyangka kalau teman kita itu tidak akan masalah. Seharusnya kita telepon ya teman-teman, walaupun seperti itu. Jadi opsi B di sini lebih bijaksana daripada opsi yang A. Lalu opsi yang C di sini meminta pengertian klien. Jika ia mengizinkan, berarti kan kita masih lama untuk membantu ya teman-teman seperti itu. Kita mendahulukan menelpon terlebih dahulu dan meminta izin. Bagaimana jika tidak diizinkan seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang C ini kurang efektif kalau kita pilih. Seharusnya kita dahulukan untuk menolong terlebih dahulu tanpa izin dari klien seperti itu. Selanjutnya kita cukup kabari saja, tidak perlu meminta izin seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang D ini meninggalkan orang yang kecelakaan tersebut pasti salah teman-teman. Jadi opsi yang B di sini memang adalah opsi yang paling sempurna dibandingkan opsi yang lainnya. Soal nomor 10, Anda adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang ditetapkan perusahaan. Akibatnya, seringkali terjadi perbedaan pemahaman atau miskomunikasi serta keluhan terkait hal-hal teknis lainnya dari masyarakat terkait pelayanan perusahaan. Oleh karena itu, sikap Anda untuk meningkatkan pelayanan adalah A. Mengusulkan agar dibuat sebuah call center
siap 24 jam untuk menerima semua pengaduan masyarakat. B. Mengajukan adanya email koresponden agar operator bisa melayani seluruh email dari masyarakat. C. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengkoordinir semua keluhan masyarakat secara tertulis. D. Membangun sistem fax di website perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Nah, opsi yang A mengusulkan agar dibuat sebuah call center siap 24 jam untuk menerima semua pengaduan masyarakat. Nah, di sini kan 24 jam di sini call centernya untuk memenuhi atau menerima pengaduan masyarakat ya teman-teman. Nah, kita lihat masalah utamanya itu apakah keluhan masyarakat atau masalah lain. Nah, di sini masalah utamanya itu kemampuan masyarakat untuk memahami regulasi dan kebijakan pelayanan itu berbeda-beda. Ada yang gampang paham atau bahkan banyak yang bingung ya teman-teman terhadap regulasi dan juga kebijakan. Maka kebingungan itu akan mengakibatkan masalah. Karena terjadi perbedaan pemahaman atau miskomunikasi, maka bisa terjadi keluhan-keluhan ya teman-teman terkait pelayanan perusahaan. Jadi masalah utamanya itu bukan keluhannya justru, malah bingung terhadap regulasi dan kebijakan pelayanan perusahaan ya teman-teman seperti itu. Jadi opsi yang A ini tidak sesuai dengan konteks soal. Masalah utamanya itu bukan di keluhannya sebenarnya ya teman-teman. Kalau kita memilih opsi yang A berarti kan masalahnya di keluhannya. Karena adanya keluhan maka kita menyiapkan call center 24 jam untuk melayani pengaduan masyarakat ya teman-teman. Jadi opsi yang A ini kurang sesuai dengan konteks soal. Opsi yang B mengajukan adanya email koresponden agar operator bisa melayani seluruh email dari masyarakat. Tuh, jadi opsi yang B di sini juga kurang sesuai dengan konteks soal. Apalagi di sini hanya email ya teman-teman, seringkali terabaikan. Jadi dibandingkan email sebenarnya call center ini lebih tepat teman-teman. Namun tetap tidak sesuai dengan konteks soal. Opsi yang C menempatkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengkoordinir semua keluhan masyarakat secara tertulis. Nah, ini sama ya teman-teman, di sini mengkoordinir keluhan bukan masalah utamanya. Keluhan yang terjadi kan ada penyebabnya, yaitu penyebabnya adalah pemahaman regulasi dan kebijakan yang berbeda dari masyarakat. Ada yang bingung, ada yang tidak, atau bahkan banyak yang bingung ya teman-teman. Jadi opsi C di sini juga kurang tepat teman-teman. Nah, opsi D di sini kita kreatif dan inovatif. Kita bangun sistem fax. Jadi di website perusahaan. Jadi setiap perusahaan harus punya website seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Ini langsung menuju akar permasalahannya ya teman-teman seperti itu. Jadi opsi yang D ini lebih sesuai dengan konteks soal. Dan kita inovatif juga ya teman-teman, kita kreatif. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Nah, di akhir video ada kuis ya teman-teman, aku bacakan terlebih dahulu, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Jadi kuisnya adalah sebuah kantor sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. C. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. D. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Nah, namun di sini aku akan memberikan hint ya teman-teman. Jadi opsi C dan D di sini pasti tidak mungkin teman-teman. Nah, jawaban di buku latihan lalu juga jawaban di website itu antara opsi A dan B. Ada yang versi opsi A karena kita itu bukan bagian ya teman-teman dari penanggung jawab hal keuangan, maka kita tidak boleh ikut campur. Ada yang menjawab seperti itu. Kita sebagai pekerja biasa harus bisa menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja kita seperti itu. Jadi ada yang memilih opsi A. Namun ada juga yang versi KJB teman-teman. Jadi menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, di sini tampak bijaksana teman-teman. Jadi tidak membiarkan saja, namun ada hal positif yang dilakukan. Karena ada masalah keuangan, maka seluruh jajaran organisasi itu harus mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan agar tidak terjerumus ke lubang yang lebih dalam ya teman-teman seperti itu. Jadi ada dua
versi KJ. Silakan teman-teman bisa memberikan pendapat di kolom komentar, tidak hanya menjawab opsi A atau B saja, namun disertai alasan ya teman-teman. Nanti alasan yang paling bagus dan juga realistis ya teman-teman, dan juga sesuai dengan kapasitas kita akan aku sematkan di kolom komentar. Jadi biar bisa menjadi referensi bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar di channel aku. Nah, sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga lulus tes P3K tahun 2024. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.